I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toma Rahmayati. Saya mahasiswa STKIP Situs Banten, program studi PG PAUD semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen PAUD, di mana manajemen PAUD ini adalah salah satu mata kuliah manajemen PAUD dengan dosen pengampu Ibu Doriati MPD. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan pengertian manajemen terlebih dahulu. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen. Kata dasarnya manage, yaitu mengelola. Jadi, manajemen memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada di sebuah lembaga. Jadi, manajemen PAUD adalah upaya untuk mengatur proses pendidikan anak usia dini agar dapat mencapai tujuan dari PAUD sendiri, yaitu memberikan pendidikan terbaik kepada anak untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, tujuan manajemen PAUD. Secara khusus, tujuan manajemen PAUD terbagi menjadi 2. Yang pertama, efektif. Nah, efektif di sini diharapkan semua program PAUD dapat terlaksana dengan baik. Program tersebut tentunya melibatkan semua komponen lembaga PAUD, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Kedua, efisien. Efisien sangat erat hubungannya dengan penghematan. Dengan kata lain, semua program PAUD dapat terlaksana dengan baik dengan menggunakan sumber daya semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu fungsi manajemen PAUD. Pertama, perencanaan. Perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini sudah dituangkan ke dalam visi misi lembaga dan strategi untuk mencapai tujuannya. Usahakan dalam membuat perencanaan dilengkapi dengan tabel penjadwalan atau time schedule. Kapan program mulai dan selesai? Perencanaan ini akan membuat program berjalan matang dan tepat waktu. Yang kedua, pengorganisasian. Selain perencanaan yang matang, hal yang tidak kalah penting dalam keberhasilan program PAUD adalah pengorganisasian. Dengan adanya manajemen PAUD, pengorganisasian akan dapat dilakukan dengan mudah karena komponen PAUD yang di dalamnya terdapat sumber daya, dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu kepemimpinan. Seorang pengelola PAUD tidak boleh disibukkan dengan pekerjaan intern lembaga yang dipimpinnya. Ia harus melihat keluar, mencari ide, inspirasi baru agar PAUD yang dipimpinnya bisa maju. Pengelola PAUD juga harus mengajar di kelas dan tentu yang mengajarnya tidak sebanyak guru-guru lain karena ia juga harus tahu kondisi lapangan dan instansi yang dipimpinnya sehingga ia mengetahui persis program yang bagaimana dan yang seharusnya dilaksanakan. Nah, selanjutnya itu pengawasan. Dengan adanya manajemen, PAUD pengawasan akan menyatu lebih mudah karena pengelolaan PAUD akan membagi pekerjaan terhadap individu yang terlihat guna mencapai tujuan. Sebuah rencana program harus diawasi, dikontrol, atau disupervisi yang tujuannya bukan untuk menilai baik atau buruk, tetapi seorang kepala sekolah harus memberikan motivasi, arahan, dan lebih mengoptimalkan lagi hasil kerja yang dicapai para individu. Dan yang terakhir yaitu prinsip manajemen PAUD. Nah, prinsip manajemen PAUD ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, profesionalisme. Nah, sudah pasti profesionalisme ini berkaitan dengan kedisiplinan. Kedisiplinan menjalankan lembaga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Nah, yang kedua, komunikasi dan koordinasi. Nah, dalam sebuah lembaga PAUD pasti melibatkan banyak komponen sumber daya manusia. Tugas pengelola PAUD atau kepala sekolah adalah komunikasikan dan mengkoordinasi program yang sedang berjalan sehingga program terlaksana sesuai harapan dengan hal yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi dan koordinasi manajemen, sebaiknya apapun tidak akan berhasil menjalankan roda kelembagaan PAUD. Dan yang terakhir yaitu kompetisi. Seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya adalah dengan memberikan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman guna menciptakan iklim kompetisi yang sehat. Baiklah, itu saja pemaparan materi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.